Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya. Selamat datang kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila, yaitu dalam mata pelajaran PPKN. Nah, bagaimana tentang Pancasila, terutama judulnya? Judulnya ialah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Ada kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Jadi ada 3 judul teman-teman semua untuk kelas 8. Nah, materinya gampang untuk semester 1 ini. Nah, pada pertemuan kali ini kemungkinan kita hanya bahas tentang kedudukan dulu, yaitu kedudukan Pancasila di Indonesia terutama. Kedudukan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Yang kelima, apa teman-teman semua? Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Bagaimana pengertiannya? Nah, pada kesempatan ini nanti kita bahas dari semua ini. Nanti akan coba kita bahas yang terakhirnya yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Kurang lebih ada 6 kedudukan Pancasila di Indonesia, atau 6 kedudukan ini yang membuat Pancasila bisa dikatakan secara fundamental atau secara konkret di Indonesia. Yang pertama, apa sih arti Pancasila sebagai dasar negara? Artinya apa kira-kira teman-teman? Arti yang pertama yaitu setiap negara harus mempunyai dasar negara. Artinya bahwa di negara manapun ketika berdiri suatu negara, sudah pasti negara tersebut pasti mempunyai dasar negara. Negara manapun, negara Malaysia, Singapura, Amerika, Brazil, Kanada, semuanya, Cina, Korea, Jepang, semuanya pasti punya dasar negara. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pun sama. Jadi Indonesia dasar negaranya itu dasarnya Pancasila. Makanya Pancasila sebagai landasan atau dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara yaitu apa? Menghasilkan dasar negara Pancasila. Jadi kesimpulannya yang kedua ini adalah Pancasila sudah ditetapkan di mana? Di Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika mempersiapkan ini, para pendiri bangsa sudah menyiapkan bahwa dasar negara kita yaitu apa? Pancasila. 5 sila. Yang membuat apa? Yang membuat kita sebagai pedoman. Yang ketiga apa kira-kira teman-teman? Yang ketiga, dasar negara. Kenapa Pancasila sebagai dasar negara? Artinya bahwa keputusan Presiden nomor 12 tahun 1968 pada saat pemerintahan Soeharto ketika itu, Presiden Soeharto menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang fundamental. Apa itu artinya fundamental? Artinya bahwa Pancasila sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat, teman-teman semua. Sudah tidak bisa lagi diganti dengan ideologi manapun. Secara fundamental, secara konkret, Pancasila sudah ditetapkan dalam apa? Dalam keputusan Presiden. Maka dari itu, alasan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai 3. Setiap negara harus mempunyai dasar negara. Artinya kalau kita ingin membuat negara harus punya dasarnya. Yang ketiga sudah diputuskan ketika pembentukan ketika persiapan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu sudah diputuskan oleh ketetapan Presiden. Yaitu ketiganya itu alasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lanjut. Tadi yang kedua apa teman-teman semua? Yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa itu kira-kira teman-teman?
Jadi kurang lebih begini. Sebagai alat untuk memecahkan berbagai permasalahan dan persoalan bangsa Indonesia. Sebagai alat untuk memecahkan berbagai permasalahan. Kira-kira masalahnya apa? Banyak. Negara kita negara yang majemuk, negara yang kulturnya dari berbagai budaya, berbagai suku dan berbagai bahasa, sudah pasti masalahnya banyak. Lah, Pancasila ini merupakan solusi. Solusi untuk apa? Untuk memecahkan berbagai permasalahan. Maka dari itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai pandangan hidup semua warga masyarakat Indonesia. Yang kedua, apa tuh kira-kira? Yang kedua, sebagai acuan rakyat Indonesia dalam menjelaskan atau menjalankan kehidupan sehari-hari di rumah dan di masyarakat. Artinya apa? Acuan untuk siapa? Acuan untuk masyarakat Indonesia agar menjalankan kehidupan yang baik di rumah maupun di masyarakat. Jadi ketika kita punya acuan selain kepercayaan agama kita, Pancasila pun sama, kedudukannya sama sebagai acuan untuk apa? Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa setiap manusia, setiap masyarakat di Indonesia, bila mana dia menduduki dan ingin menjadi warga Indonesia, dia harus punya agama. Pak Lukman, bagaimana dengan saya yang tidak punya agama? Bisa dikatakan dia ateis. Bisa diterima tidak? Tidak. Teman-teman semua. Setiap warga Indonesia harus punya agama apapun. Ada berapa sih agama yang disahkan di Indonesia? Kurang lebih ada 6, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen Protestan, ada Katolik, dan ada Konghucu. Tinggal kalian pilih agama apapun yang disahkan di Indonesia. Jadi kalau ada yang berkata saya ateis dan saya cinta Indonesia, itu semuanya salah. Kalau dia cinta Indonesia, berarti dia harus beragama. Contoh seperti kayak kita semua yang beragama Islam, kita harus benar-benar menjalankan ajaran agama Islam. Contoh yang ketiga, arti yang ketiga sebagai pandangan hidup bangsa yaitu memberikan arahan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin masyarakat Indonesia. Jadi salah satu alat untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan. Contoh misalkan sila kelima berbunyi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mempunyai arti yang sangat luas. Seperti apakah luasnya? Artinya bahwa Pancasila itu mempunyai cita-cita yang sangat luhur, mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, yaitu apa? Agar semua masyarakat Indonesia adil, makmur, sentosa, dan bahagia. Terutama kalau ada tidak bahagia, bagaimana caranya? Kurang lebih seperti itu. Jadi kelima dasar sila ini yang membuat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Lanjut, yang ketiga apa? Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kira-kira apakah itu? Yang pertama yaitu kepribadian bangsa yang unik, namun memiliki karakter yang kuat. Artinya bahwa unik di sini, walaupun kita berbeda-beda, kita mempunyai suku bangsa yang banyak, kita mempunyai bahasa yang banyak. Salah satunya yaitu bahasa-bahasa di setiap daerah. Namun apa? Kita unik. Kita mempunyai bahasa yang satu yang tidak diambil dari bahasa-bahasa di setiap daerah. Namun kita menciptakan sendiri dengan bahasa Indonesia, dan itu tidak ada di negara manapun. Hanya ada di Indonesia, teman-teman semua. Contoh bahasa Inggris. Bahasa Inggris lahir dari bangsa Inggris. Diambil dari mana? Dari salah satu suku yang ada di Inggris. Bangsa Prancis pun sama, bahasa Arab pun sama. Tapi bahasa Indonesia berbeda. Dia menciptakan bahasa sendiri, dan bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri bahasa serapan. Jadi bisa menyerap bahasa manapun. Bahasa Arab bisa diserap, bahasa Inggris bisa diserap. Itu adalah salah satu contoh dari uniknya kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua tadi apa? Memiliki karakter yang kuat. Karakter yang kuat seperti apakah itu kira-kira teman-teman semua? Kuat di sini dalam artian
ketika kita berjuang waktu masa kemerdekaan, bayangin saja dengan berbagai macam-macam pakaian yang macam-macam, berbagai agama yang berbeda-beda, berbagai alat-alat perang yang berbeda-beda, tapi kita tujuannya satu, yaitu apa? Ingin merdeka dari penjajah. Artinya apa? Kita mempunyai karakter yang kuat walaupun kita berbeda satu sama lain. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang kedua yaitu memberikan perbedaan tentang identitas bangsa. Identitas di sini mempunyai arti bahwa ketika banyak negara di dunia ini mempunyai negara adidaya atau mempunyai negara-negara yang kuat atau bisa disebut negara itu di bawah negara yang lain, Indonesia berbeda. Indonesia negara independen. Indonesia negara dari hasil apa? Dari hasil perjuangan kakek nenek kita. Identitas yang bangsa sebagai apa? Pancasila sebagai identitas bangsa. Ciri-ciri utama bagaimana karakter orang-orang Indonesia dituangkan ke dalam apa? Ke dalam 5 sila tersebut, yaitu sebagai identitas bangsa. Yang ketiga, yang terakhir yaitu Pancasila merupakan perwujudan dari watak bangsa Indonesia. Watak di sini mempunyai apa? Karakter seperti apakah itu teman-teman semua? Karakter contoh, Bapak ambil sampel sila apa? Sila pertama sudah tadi, sila kedua sudah. Sila ketiga apa? Kira-kira ada yang tahu teman-teman semua? Sila keempat apa? Ada yang tahu teman-teman semua? Contoh, Bapak ambil sila keempat yang paling gampang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Artinya apa? Watak dari orang-orang Indonesia adalah mempunyai ciri khas yaitu apa? Suka bermusyawarah. Dalam apa? Dalam memutuskan suatu perkara dan itu dituangkan ke dalam mana? Ke dalam Pancasila. Sila keberapa? Sila keempat. Oleh karena itu Pancasila sebagai kepribadian bangsa sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Nanti akan kita lanjutkan Pancasila sebagai apa nanti akan kita lanjutkan di mana di pertemuan yang selanjutnya. Apabila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan ketika kita press conference di Microsoft Office 35. Bapak berharap apa yang Bapak sampaikan bisa dicerna dengan baik teman-teman semua, terutama kelas 8A dan 8B yang lebih khususnya. Terima kasih. Apabila Bapak masih dalam penyampaian kurang bagus, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.